Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal asatidzah wal ustadzat, abna'i talaba wa talibat, mari sama-sama membaca sholawat dan kita hadiahkan pahalanya bacaan sholawat ini ke Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya untuk kelancaran rezeki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal ummahat. 10 kali yang akan saya pimpin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil aba wal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abai wal ummahat. Amin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na minas shalah ala nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati nabiyika wa rasulika wa habibika Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum. Allahumma arzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim waj'alna min hisbihim wanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa sifatihim fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku, agar membaca sholawat ini setiap habis sholat 10 kali, terutama ekonominya yang lemah, ya anak-anakku yang bapak dan ibunya ekonomi lemah, ya harus membaca sholawat ini. Ya insya Allah kita harus ada usaha, ya biar Allah jadikan lancar rizki, berkah rizki, harus ada usaha. Setelah baca sholawat ini baru baca saya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Baca lagi yang lain, baca surat Waqiah saya setiap malam saya baca untuk kelancaran rezeki. Anak-anakku juga harus begitu, harus membaca sholawat paling tidak ini saja yang gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil aba wal wal mahad. Anak-anakku,
Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat umur panjang, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, di pondok kita tahun ini tidak ada pembangunan, ya. Sisanya cuman ada barangkali yang di depan itu, di depan satpam laki-laki itu, ya, Ayuki itu, Yuki, itu kemudian pintu gerbangnya, ya, dan kita menyelesaikan lapangan bola dan lain-lainnya yang di Putri. Yang lainnya hanya renovasi, nggak ada pembangunan, hanya renovasi. Makanya tolong bantu anak-anakku, ya, bantu. Semua milik pondok anak-anakku jaga. Yang milik pondok semua jaga, bukan milik pribadi, bukan milik saya, bukan milik ustadz, milik pondokmu itu, ya, dijaga. Kursinya jangan sampai hancur, rusak. Makanya masih dipikirkan, di dalam rapat kemarin diputuskan agar kursi nanti akan diganti, bukan kursi yang putih itu, apa, kitos, bukan kitos lagi, ya, kursinya cepat rusak, itu dirusak dengan anak-anakku, padahal satu kursi itu berapa tuh, 400, dirusak, memperbaiki lebih 100.000 itu. Sekarang saya dengar kata yang penanggung jawab kursi itu lebih 400 yang rusak, ya nggak tahu mengapa kok di Institut Ummul Qura Al-Islami itu kursi kitos itu nggak ada yang rusak, giliran di Ummul Qura Al-Islami ini di hadapan santri dan santriwati ini kok rusak semua. Nah, itulah bedanya antara santri dan santriwati dan mahasiswa dan mahasiswi. Kursinya kalau di santriwati kursinya rusak semua, kalau di mahasiswa dan mahasiswi terawat semua, dijaga semua. Itu bedanya, ya. Anak-anakku sekalian, ujian semester pertama, semester kedua ini akan diadakan dari sekarang sampai tanggal berapa? 26 atau 2 Juni? Ya, 23. Ya, sampai selesai lah. Ya, akan diadakan mulai sekarang sampai selesai, ya. Dan ujian semester 2 ini ujian kenaikan kelas. Ini betul-betul ujian kenaikan kelas, ini nggak main-main. Anak-anakku nggak belajar bener-bener, nggak naik kelas. Rugi anak-anakku belajar setahun di pondok ini kalau nggak naik kelas. Gimana perasaan orang tua nanti kalau ditanya kamu dengan orang tua, kamu nggak naik kelas, mengapa? Kan nggak belajar. Ya, kasihanilah orang tua. Kamu harus berusaha selama 22 hari atau 23 hari, harus belajar dengan sungguh-sungguh, bener-bener mati-matian. Insya Allah nggak akan mati, ya, belajar bener-bener sungguh-sungguh, mati-matian, ya, sehingga anak-anakku naik kelas semua. Kami menginginkan anak-anakku yang ada di hadapan kami ini naik kelas semua, tapi jangan hanya keinginan kami, ya, keinginan kami harus kamu laksanakan. Bagaimana supaya saya naik kelas, harus naik kelas, nah, gitu, ya. Dimulai ujian semester kedua ini dimulai dengan ujian syafai.
ujian syafahi atau ujian lisan. Ya, kalau anak-anakku ditanya untuk apa sih diajarkan ujian lisan, ya, ujian lisan, ujian syafahi untuk apa? Kok ada ujian lisan, ada ujian tulis? Ya, nah, di pondok ini untuk apa kira-kira diadakan ujian lisan? Satu, untuk mengetahui bacaan Al-Quran anak-anakku masing-masing. Dengan adanya ujian ini, kamu akan diuji bacaan Al-Qurannya, sudah bisa apa belum, sudah bagus apa belum. Nah, kami tahu nanti, oh si A sudah bagus bacaannya, si B belum bagus bacaannya, dan seterusnya, untuk mengetahui bacaan Al-Quran masing-masing. Yang kedua, ujian lisan itu untuk mengetahui kemampuan anak-anakku dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris, ya, bukan tertulis, secara lisan. Anak-anakku bisa nggak menjawab soal-soal penguji dalam bahasa Arab dan soal-soal penguji dalam bahasa Inggris. Kalau bisa, alhamdulillah, secara lisan anak-anakku mampu bahasa Arabnya dan sudah mampu bahasa Inggrisnya. Nah, makanya nanti dilihat nilainya, nilai bahasa Arab dan nilai bahasa Inggris secara lisan bagus apa tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan anak-anakku dalam ilmu nahwu, sorof dan grammar. Ya, kamu jangan berhayal kalau orang tidak mengerti, tidak paham ilmu nahwu, sorof dan grammar akan bagus bahasa Arabnya dan bahasa Inggrisnya. Iya, orang yang bagus bahasa Arabnya tuh kalau ahli nahwu dan ahli sorof. Orang yang bagus bahasa Inggrisnya tuh kalau ahli grammarnya. Kamu diuji sekarang, akan dites nahwu dan sorofnya, akan dites grammarnya, bisa apa tidak, paham apa tidak, mampu apa tidak. Nah, anak-anakku harus mempersiapkan diri agar mau dites nahwu, sorof dan grammarnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ibadah amaliyah anak-anakku, ya, kunut subuhnya, ini putri ini kunut subuh, saya khawatir kelas 5 ini ada yang belum bisa baca kunut subuh. Karena apa? Amin, 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 terus amin, amin, sudah nggak pernah. Ya, putra juga akan dites nanti. Putri barusan pedingtang, saya bisa Ustaz. Ya, nanti tunggu. Ya, ini yang paling depan ini ditanya tuh kunutnya, ya, suruh ngapal. Ya, di depan, ya, di depan penguji itu suruh ngapal kunut, ya, sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, berjamaah, ya. Harus bacaan kunut, bacaan sholat dites. Putra putri ini harus dites bacaan sholatnya, juga doa setelah sholat. Doanya apa ini? Paling tidak doa selamat lah, harus hafal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ya, kalau kelas tinggi ini rotib, ya, tahlil itu sudah harus dari awal sampai akhir, sampai doanya harus coba baca tahlil sampai selesai doanya, gitu harus, ya. Ya, jangan kita dibohongin melulu. Ya, yang lain kalau ramai-ramai bisa semua, kalau sendiri-sendiri belum tentu bisa, ya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah anak-anakku mampu
membaca kitab kuning apa tidak. Nah, ini membaca kitab kuning apa tidak, apa mampu. Anak-anakku nanti kalau sudah tamat dari Pondok Pesantren Ummul Qura seperti anak-anakku alumni 23, ada yang kami rekomendasikan untuk belajar di Peloso Al-Falah. Insya Allah setelah dari Peloso, insya Allah jadi kiai besar. Dan beberapa anak yang kami kirim, ya, sudah kami siapkan tanah untuk membangun pesantren. Kalau dari Peloso, insya Allah jadi kiai. Kalau tidak jadi kiai, jadi pengusaha yang berhasil. Ya, bukan pengusaha hahaha, bukan, jadi pengusaha betul, pengusaha kaya nanti insya Allah kalau dari Peloso, karena pimpinannya tuh waliullah. Pimpinannya siapa? Waliullah. Kejazuli Usman tuh waliullah, putranya Gus Hamim tuh waliullah. Ya, kamu kalau baca biografinya di Mekah, langsung ke Madinah sendiri, nggak bawa bekal apa-apa, di tengah jalan tak tahu ada orang turun makanan dari segala macam penjuru makanannya itu. Nah, itu biografinya. Ya, insya Allah lah, kalau memang mau kiai, mau jadi kiai, tamat dari Pondok Pesantren Ummul Qura, langsung ke Pondok Pesantren Al-Falah di Kediri. Al-Falah di Kediri sampai Musawirin Fathul Wahab. Jangan Musawirin takrib aja, Musawirin takrib, Musawirin Fathul Mu'in, Musawirin Fathul Wahab. Insya Allah kalau sampai anak-anakku nanti Musawirin Fathul Wahab pulang jadi kiai. Contohnya siapa? Ayo, Ustaz siapa? Ustaz siapa? Astagfirullah. Ustaz Mandar kan masih di sini. Kan tamat. Ustaz Andi itu. Andi Lampung. Sekarang luar biasa tuh. Pimpinan Thariqah. Ya, dia Ustaz Andi itu. Siapa yang mau melawan Ustaz Andi itu? Ngaji kitabnya. Ya. Dan siapa yang mau melawan Ustaz Mandar dalam baca kitabnya? Nggak ada yang melawan. Paling ini perempuan-perempuan yang melawan ini. Ya, udah. Anak-anakku, dalam ujian Syafa'i ini, tolong anak-anakku duduknya jangan terlalu dekat dengan penguji sehingga mengganggu anak-anak yang diuji. Agak jauh, kira-kira 10 meter atau agak jauh lah, jangan terlalu dekat ya, karena mengganggu konsentrasi. Bagian penerangan tolong selama ujian ini jangan diputer yang lain-lain lah, puter ini mengganggu konsentrasi anak. Sudahlah, nggak usah diputer apa-apa, lagu-lagu apa-apa, nggak usah, biar anak konsentrasi, biar lulus semua, naik semua. Kalau nggak naik ini bagian penerangan tanggung jawab nanti ya, karena apa? Diputer lagu-lagu terus. Iya, sekarang lagi harus sibuk konsentrasi kepada pelajaran, malah diputer lagu-lagu terus. Ya, berhenti dulu sebentar. Nah, nanti setelah selesai ujian baru puter lagi gitu. Ya, putra harus begitu. Ada waktunya masing-masing. Jangan lagi kumpul begini gurau, lempar-lempar kopiah. Waktunya nggak tepat. Ya, gurau-gurau itu nggak tepat ini. Ya, selama ujian Syafa'i berlangsung, putra putri ya, selama ujian Syafa'i berlangsung, anak-anakku jangan lupa
mengulangi pelajaran-pelajaran untuk tahriri, mengulangi pelajaran untuk ujian tulis. Syafahi aja yang diulang, Syafahi aja, kunut aja yang dibaca, dihafalkan sampai selesai ujian Syafahi, kunutnya nggak hafal-hafal. Ya, nggak boleh begitu. Dalam ujian Syafahi ini, anak-anakku jangan lupa mengulangi pelajaran untuk ujian tulis. Ya. Lain-lain. Satu, semua harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Anak-anakku berusaha sendiri, nggak usah minta bantuan orang, berusaha sendiri agar selalu sehat dan bikin pondokmu ini bersih. Ya, jangan seperti yang sekarang ini. Coba di bawahnya itu bersih, tapi kan belum disapu ini. Nah, usahakan bersih. Biar sehat, anak-anakku, satu, makan pada waktunya harus 3 kali, nggak boleh makan 2 kali, harus 3 kali, pagi, siang, malam. Dan waktunya makan pagi jam 10, ya kamu yang ngatur sendiri. Petugasnya itu kalau jam 10 sudah bukan tugas pagi itu. Makanya pada waktunya makan. Nah, pada waktunya jam berapa waktu makan pagi, jam berapa waktu makan siang, jam berapa waktu makan sore, ya. Istirahat yang cukup. Lah anak-anakku nih mungkin ada yang belajar sampai jam 12 malam. Nah, nanti setelah ujian Syafahi ini istirahat sebentar, 1 jam atau setengah jam, istirahat tidur, baru kita sehat lagi gitu. Apalagi masih anak-anak ini, ya. Beda dengan saya atau dengan ustadz-ustadz ini sudah tua, ya sudah tua. Ya, saya sudah, aduh, jalan aja udah kayaknya nggak nyampe dari atas ke sini tadi. Wah, nyampe apa tidak saya? Iya, karena sudah tua. Ya, olahraga yang cukup. Kalau di Gontor saya, di Gontor tuh keliling kompleks. Di Gontor setiap hari Selasa waktu zaman saya di Gontor, setiap hari Selasa keliling kompleks. Anak-anakku nggak usah setiap hari juga bisa. Dari sini tuh, dari tiang listrik langsung naik ke Satpam, turun lagi, ya 10 kali aja sudah cukup. Ya, pingsan kamu 10 kali. Ya enggak, masih muda. Ya, olahraga, turun naik, udah sehat, setiap hari sehat. Seperti siapa namanya di TV itu, Dodi siapa? Komposer itu, Dedi Komposer itu. Tenaganya gini tuh. Makanya kamu ini potongan. Coba anak-anak kelas 6 kemarin tuh tenaganya, yang laki sehat-sehat semua itu. Wah, salut saya. Ini calon TNI semua ini, saya bilang. Ya ini yang kecil-kecil nih. Jadi seperti anak-anak alumni 23 kemarin, badannya sehat-sehat semua. Olahraga, ya olahraga, nggak perlu yang membutuhkan biaya. Badminton biayanya besar, olahraga lari aja, naik turun, atau olahraga volley atau basket yang nggak perlu makan biaya banyak. Ya, kalau sakit harus lapor dan pergi ke dokter. Saya begitu datang dari ziarah itu, saya sakitnya pusing. Ya Allah, nggak bisa noleh ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah, nggak bisa. Langsung saya ke dokter. Ya, coba kalau ada di Jawa Timur dokter, mungkin saya langsung ke dokter. Ada, cuma nggak ada yang ngasih tahu. Ya, nyampe ke sini saya disuntik 15 suntikan, 15 kali. Di sini ditusuk
suntik, ayo terus. Ya udah cukup dok, kalau kurang terus suntik. Saya bilang, iya saya ingin sembuh. Begitu habis disuntik suruh latihan, coba noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, ke atas, ke bawah, terus saja gitu. Sekarang masih belum sempurna ini, belum bisa ya seperti semula, belum ya, tapi butuh latihan ya. Anak-anakku semuanya agar berhasil dalam ujian ini, semua harus berhasil, tidak satu pun yang tidak naik kelas, harus naik kelas semua ya. Nih kuncinya agar berhasil, belajar dengan sungguh-sungguh, putri, jangan banyak ngelamun, putra jangan banyak ngelamun, belajar bener-bener, jangan ngelamun. Laukanal ilmu yudroku bil muna maka nayabqa fil bariyati jahilun. Kalau seandainya ilmu itu diperoleh dengan melamun, nggak ada satu orang yang bodoh di dunia ini, semua pinter, cuman ngelamun aja pinter. Ya, seandainya ilmu itu diperoleh dengan ngelamun, tapi ilmu itu tidak diperoleh dengan ngelamun, harus dengan belajar sungguh-sungguh. Yang nggak belajar khianat. Kamu kalau nggak naik jangan nyalahkan siapa-siapa, kamu salahkanlah diri kamu sendiri. 12 bulan kamu belajar di pondok ini nggak naik, sayang. Nggak apa-apa, kalau nggak mau naik silakan, kamu nggak usah belajar kamu ya. Tapi ingat, biaya orang tua tuh berapa puluh juta setahun, harus diingat ya. Yang kedua, di samping belajar dengan sungguh-sungguh, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya kasih kelas 6 kemarin, begitu bangun jam 3 atau setengah 4, yang sehat badan mandi boleh, setelah mandi sholat tahajud, sholat witir, langsung buka Al-Quran, niatkan, ya Allah, hamba membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari keridhoanmu, dan dengan niat 1, 2, 3, 4, 5 bibarokatil Quran, insya Allah kamu, hamba mohon ya Allah diberi kemudahan dalam memahami, menghafal pelajaran bibarokatil Quran ya. Mendekatkan diri kepada Allah, dan harus meninggalkan seluruh macam maksiat apa saja harus anak-anakku tinggalkan. Dengan barokahnya Al-Quran ya Allah, hamba mohon ya Allah dijauhkan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat bi barokatil Quran, insya Allah dijauhkan kamu ya. Dan yang terakhir ya, usaha batin. Yang terakhir, harus hormat dan takzim kepada guru-guru anak-anakku sekalian ya. Insya Allah anak-anakku akan mendapatkan ilmu yang berkah kalau takzim kepada guru. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku naik kelas semua, berhasil semua. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, next is a speech and announcement from the Chief of Exam Committee, Mr. Junaidi. Please for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib peserta ujian lisan semester genap tahun pelajaran 2021-2022. 1. Setiap peserta diharuskan memakai seragam sekolah yang telah ditentukan.
2. Setiap peserta diharuskan membawa kartu ujian ketika mengikuti ujian lisan. Jika tidak membawa, maka tidak diperkenankan memasuki ruang ujian. 3. Peserta yang kehilangan kartu ujian agar melapor kepada panitia ujian. Tempatnya putra di kantor panitia ujian. Untuk putri di kantor panitia ujian, untuk putra di kantor IT support. 4. Seluruh peserta diharapkan untuk mempersiapkan kerapihan dan kebersihan ruang ujian lisan sebelum pelaksanaan ujian lisan dimulai. 5. Setiap peserta harus menunggu giliran sesuai dengan nomor ujiannya masing-masing dan minimal berjarak 10 meter. 6. Peserta yang belum diuji atau sudah diuji dilarang untuk membuat kegaduhan di sekitar ruang ujian dan mengganggu pelaksanaan ujian. 7. Peserta yang tidak mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti tertidur di kamar atau keluar pondok tanpa izin dan lain-lain, tidak diberlakukan ujian susulan. 8. Selama ujian berlangsung, segala bentuk peraturan pesantren tetap berlaku sebagaimana mestinya. 9. Jika ada hal-hal lain yang tidak tertulis dalam tata tertib ini, diatur kemudian. Ditetapkan Ummul Qura 30 Mei 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, and the last is closing. So let's close our agenda today by reciting Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. All students, ladies and gentlemen, do you know, 0 years ago, I was a student, it sounds like you, standing in front of the teachers when ceremony was going on, going to the mosque when the managers was counted, going to the class to meet the teacher and learning inside of. So I guess what I'm trying to say is what we learn and all what happened in this boarding school were not just a lesson, in fact, in a lesson on management or something happened suddenly, but they were in fact lessons on life that we will take with us forever. So all of you guys, give your best for your parent, your big dream, and your future. So do the best and good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.